Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wajah nggak ada ngantuk nah. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil abraril qadatil ghurril mayamin wa wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du. Banyak yang sensitif. Fa'ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan saudara-saudara serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Torang Sari Bulan ini, tempat wisata Torang Sari Bulan yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah subuh ini Masya Allah tidak terlalu sejuk tapi juga tidak gerah. Artinya tidak ada alasan untuk mengantuk. Kalau sejuk sekali nak tarik selimut, gerah sekali gelisah. Tapi kalau sedang, insya Allah nyaman. Kalau dengar desas-desusnya sambil menunggu sarapan, jadi memang ada harapan. Ya, sambil menunggu sarapan ada harapan. Kalau baunya sudah sampai ke kita selesaikan aja. Ya Bang ya. Kan tidak perlu panjang-panjang kan. Asal sampai bauan kamu ya. Insya Allah kita serbu bersama. Bersyukur kita masih diberikan Allah napas yang membuat kita masih punya kesempatan. Yang sudah baik semakin menambah kebaikan. Yang sudah sangat baik untuk senantiasa istiqamah dan bertahan. Mudah-mudahan semakin ke belakang semakin gemilang. Orang sering menyebut gemilang di usia belia. Nah, kita katakan juga gemilang di sisa usia. Karena al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi patokan dan ukuran bagaimana kita menyelesaikan. Yang menentukan itu finish. Ya, walaupun startnya tidak bagus, tapi finishnya bagus. Nah, biasanya lap terakhir juga yang menentukan. Oleh sebab itu Nabi SAW menyebutkan itu dengan makna al-ibratu bil khawatim. Oleh sebab itu kita tetap bersemangat dan kita lupakan masa-masa kelam. Karena sahabat dulu juga
bersama Nabi punya masa-masa kelam, tapi Nabi tidak mengungkit-ungkit itu. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu memutus semua yang sebelumnya. Sekarang kita buka catatan baru. Makanya setiap hari kita sebenarnya buka catatan baru. Kita bertaubat, kita beristighfar pagi dan sore, bahkan bangun, tidur dalam segala keadaan. Oleh itu bersyukur kita pada hari ini masih diberi kesempatan ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang selalu memulai awal harinya dengan zikir. Bangun tidur, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah sebelumnya mematikan kita. Karena tidur itu adalah mati kecil. Yang telah menghidupkan kita kembali. Subhanallah. Selesai enggak? Wa ilaihin nusur. Enggak lupa. Dia ingatkan kita akan dikumpulkan kepadanya. Jadi ada masa berkumpul nanti. Jadi hidup ini dari pagi sudah kita ingat bahwasanya kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus hari ini mengukir prestasi. Nah, salah satu prestasi yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam mengingat Allah di awal-awal pagi ini. Dimulai dengan salat sunat subuh yang pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Adanya tuan-tuan sekarang meninggalkan segala kegiatan duniawi, penghasilan yang dikejar setiap hari, ditukar dengan 2 rakaat salat sunat, kita jauh lebih hebat. Ini sekarang kan musimnya, Masya Allah, para tim sukses dan mulai belajar serangan fajar gitu. Masih ada ya? Masih ada? Masih. Ya, untuk kebaikan. Menurut kan semuanya kampanye perbaikan negeri, bangsa, rakyat Indonesia 5 tahun ke depan. Semuanya sama. Semuanya programnya perbaikan. Nah, orang yang ke masjid menunaikan salat sunat subuh 2 rakaat jauh lebih baik dari semua itu. Khairum minad dunya wa fiha. Makanya kalau ada tim sukses nanti di sini, jangan serangan fajarnya ke rumah orang, tapi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ke rumah Allah. Dulu salah seorang calon presiden kita dinasihati oleh seorang ustaz, Pak, jangan pakai dukun. Itu syarat saya. Oh, enggak bisa Ustaz, semua pakai. Nah, semua pakai. Habis kita nanti. Jelas. Sampai Ustaz itu katakan kepada saya, lebih dari 2,5 jam meyakinkan beliau. Supaya jangan pakai dukun. Justru dukun itu yang menghabiskan kita, Pak. Nah, alhamdulillah beliau mau. Jadi boleh katakan mungkin satu-satunya kepala negara yang tidak pakai dukun waktu itu. Mau tahu? Cari sendiri. Nah, apa gantinya? Doa pagi petang. Az-zikru ala ahwali. Berzikir dalam segala keadaan. Bapak duduk suatu tempat, jangan lupa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pagi jangan lupa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Masuk masjid bismillah, masuk rumah bismillah walajina wa bismillah kharajna. Keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah. Karena kan subhanallazi sakhkhara lana hadza. Yazkuru ala jami' ahwali.
ini lebih menjaga daripada mantra dukun yang kadang juga tidur dia. Tapi kita minta perlindungan kepada yang maha hidup tak mati, yang selalu siaga, tak pernah lelah dan tak pernah tidur dan mengantuk. Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah menang beliau di putaran pertama. Mulai yakin. Menang lagi di putaran kedua tambah yakin. Ma'asyarul kiram, maka beruntung kita pagi ini memulai dengan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ditambah lagi dengan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman mendapatkan peringatan itu lebih daripada mendapatkan pangkat dan jabatan. Diingatkan. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Sebab jalan yang mungkin awalnya kita tempuh, jalan yang banyak lubangnya, lalu ditunjukkan ke jalan yang lebih bagus. Oh, tadi kami ke sini, Google nunjukkan jalan buntu ya, Maya. Nah, untuk ada abang hadisnya, dia yang tunjukkan jalan yang ini. Kalau Google bilang di depan, belok kanannya, masuk ke rapor orang. Nah, ada orang yang lebih hafal jalannya. Sama, kadang-kadang buku salah cetak, yang guru salah baca, murid salah terima. Kan ada itu. Contoh, sejak kenal orang Arab dengan orang Indonesia, kalimat kalbun diterjemahkan dengan hati. Sampai hari ini terjemah kalb adalah hati. Sampai payah pula merubahnya. Padahal kalbun dalam bahasa Arab bukan hati, tapi adalah jantung. Tapi kalau sabuk jantung, lama-lama doang, tak pandai bahasa Arabnya. Ya, tak sabuk, tak pandai bahasa Arab. Sebab kamus semuanya sudah menerjemahkan dengan hati. Padahal ketika mendefinisikan kalbun dalam kamus bahasa Arab, yusamma kalbun kalban li'annahu yataqallabu ala ahli. Bertakallub, berputar-putar, bergetar dan bergerak. Yang bergerak itu adalah jantung, bukan hati. Tapi jangan coba-coba terjemahkan dengan jantung. Dapat merek dasman tak pandai bahasa Arab. Iya, sabuk doang tak pandai bahasa Arabnya. Tapi ketika di forum-forum nasional dan internasional, dia duduk belakang dan nampak je dia nak. Ngajong duduk belakang. Nyawa orang kampungnya kan, sokan-sokan kok ibu kota kan, nampak je dia. Dia ambil je kenapa dia. Dia tak pandai bahasa Arab. Semuanya itu kadang ada yang doktor di bidang bahasa Arab ada situ, tapi yang tak pandai bahasa Arab tetap dipanggil. Allah musta'an. Kaum muslimin. Apa pelajaran kita pagi ini? Dengan cinta menuju surga. Allah. Apa hubungan cinta dengan surga? Apa hubungan cinta dengan surga? Tidak bisa dipisahkan, Masya Allah. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena cinta itu iman ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kita diciptakan di atas permukaan bumi ini untuk membangun hubungan baik, satu dengan Allah, dua dengan hamba-hambanya atau dengan makhluknya. Dan kedua-duanya memerlukan cinta. Dan Allah menjadikan hubungan yang dua ini sebab kita masuk, dapat rahmatnya, dan dengan rahmatnya kita masuk surga. Wa ma khalaqtul jinna wal
insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian kita akan dimurkai Allah, akan dilaknat olehnya, kecuali dengan membangun illa bihablim minallah wa hablin minan nas. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam pertama hijrah. Karena kita bersama Darul Hijrah. Ini memang itu kayak kata Darul Hijrah ini berat ini. Karena Darul Hijrah itu yang pertama diletakkan di mana? Yang tahu tunjuk tangan? Madinah, ahsant. Ini patut diberikan ya. Yang semalam tak jadi-jadi nah. Mau saya? Mau? Harganya atau barangnya? Barang, silakan. Anak antarkan atau anda jemput? Iya. Tapi mohon maaf, sebenarnya saya yang harus antarkan. Cuman karena mic-nya tidak sampai talinya. Jazakallah khairan. Atau juga perlu harganya? Nah, jazakallah khairan. Ini pena yang paling saya sukai. Sebanyak-banyak pena, ini yang paling saya sukai. Dan dengan pena inilah teman-teman dari angkatan 1 saya sampai angkatan 4 dulu menjelang ujian, Dasman jangan lupa ringkasan. Jangan lupa ringkasan pelajaran. Dengan pena ini saya tuliskan, saya kumpulkan 3 catatan orang, 1 catatan saya. Bila ada perbedaan naskah, saya tulis catatan kaki. Naskah Dasman begini, naskah sebulan begini. Ya, supaya nanti tahu di mana letak kesalahannya. Kalau ternyata salah saya, orang tahu Dasman yang salah, salah catat. Alhamdulillah. Mereka bilang tulisan saya tidak cantik, tapi enak dibaca. Ini kan ada tulisan cantik, tapi sulit dibaca. Tapi kalau tulisan saya tidak cantik, tapi enak dibaca. Dan halus, sehingga tidak memerlukan banyak kertas. Jelas. Dan ini penanya. Ya bang ya. Saya cari di Medan nggak jumpa. Saya cari Jakarta nggak ketemu. Tengok pula di Surabaya juga nggak nampak. Ya sampai ke Bangkinang nggak jajan bosur. Jadi akhirnya sebutkan ini pena memang produk Jepang, tetapi nggak dapat saya beli kecuali di Arab Saudi. Kalau sebab itu jadi kebanggaan bagi saya kalau saya bisa berikan hadiah. Nah, ini nggak mahal dah. Tapi pemboli mahal. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kembali ke masalah kita. Darul Hijrah. Ini dar yang disebut dengan Darul Hijrah pertama kali adalah Al-Madinah. Sehingga ikon imam mazhab yang 4 salah satunya di Imam Malik disebut dengan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, yaitu negeri hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya memakai rompi Darul Hijrah ini bang, siap-siap. Ini beban berat ini. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la'asir, berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan sampaikan kepadamu perkataan yang berat. Tapi Nabi beri berita gembira. Wa innahu layasirun ala man yassarallahu alaihi. Dia akan mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memegang gelar Darul Hijrah ini. Apalagi pakai kalimat community. Biar keren sedikit ya bang ya. Dulu ketika ada seminar parenting Nabawi katanya. Parenting Nabawi. Saya gugat waktu itu ustadznya atau motivatornya. Kenapa mesti parenting? Kita tidak yakin dengan istilah bahasa kita, bahasa Arab. Ya kan, tarbiyah nabawiyah. Jawabannya,
Karena trennya sekarang istilah parenting. Maka kita menggunakan istilah parenting nabawi. Jadi gabung antara dua istilah. Karena trennya sekarang community, sehingga kita memakai Darul Hijrah community. Nggak apa-apa deh Bang ya. Nah, kalau bawa sawak tambah ndak pede awak. Itulah kita diperangi. Kalau menurut Syekh Abdul Latif Al-Busyikhi, profesor dari Maroko, dia bilang ada kitab judulnya Harbul Mustalahat atau Ghazwul Mustalahat, perang istilah. Kita lebih bangga dengan istilah orang daripada istilah kampung. Coba ada bang banyak. Hah? Coba buat bahasa kampung komunitas. Kau buah. Nah, tidak pede kita menggunakannya. Kan tidak pede kita, tidak percaya diri. Nah, sebenarnya kalau saya tidak, saya justru pede. Ya, kemarin di Arab suruh masuk bis di polisi itu kan, dan bawa saya cuci, tidak apa cakap dia lah. Nah, yalah roh katanya masuknya, udah. Ana bilang, alun tibo bis kami lecu ya. Dia tidak berdotor, memang alun tibo bus kami, tidak bus kami itu. Tapi kalau sampai bahasa Arab, pasti dapat cara nyuwur itu. Nyawa alun apa ini? Dan bawa bahasa, acu, tasanya ngalah. Tidak kan ngerti, cerita awak ada nyawa ngerti. Jangan ngerti. Alun tibo bus kami lecuin. Ini. Harus pede bahasa kita kan. Nah, harus pede bahasa kita. Kalau di Malaysia di daerah Tanjung Malim itu kan banyak orang Wacu situ kan. Itu kalau ke Cina belanja bahasa Wacu itu lah. Apa panggilan Cina lah lupa lah. Kok ya. Atau kalau yang tu tengok kong. Iko apa cik kan? Lah asan paham kesannya. Muarunya ni. Kawasan masih terlapani bahasa Acu. Jadi orang Acu awak pede rupanya menggunakan bahasa Acu di luar negeri. Kalau dalam negeri tidak pede. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Darul Hijrah. Subhanallah. Nabi pertama sampai di Madinah, beliau berkhutbah. Sampai di Madinah, beliau berkhutbah. Tanda beliau resmi tinggal di Madinah dan sebagai pemimpin kaum muslimin. Apa isi khutbahnya? Kalau orang menyebutnya khutbah atau pidato kenegaraan, karena dia sudah mengambil baiat sebelum pindah ke Madinah dengan orang-orang Ansar bahwa mereka akan membela Nabi seperti membela diri sendiri, anak-anak dan istri. Kalau tidak berani Nabi untuk pindah. Kalau kan karena bubu contoh di Mekah, nggak perlu pindah. Kan dakwah Nabi kan tidak diterima di Mekah. Nah. Apa tidak temu? Kenapa dakwah Nabi di Mekah tidak diterima? Karena nanti meninggal nenek moyang. Karena yang didakwahkan Nabi berbeda dengan yang mereka warisi. Itu aja masalahnya. Yang didakwahkan Nabi berbeda dengan yang mereka warisi. Kearifan lokal. Dan sepanjang zaman, sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai hari ini, yang selalu dipertentangkan orang adalah warisan nenek moyang dengan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sodorkan ini warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Mereka? Jawabannya ini tidak biasa di sini. Kalau yang namanya kebiasaan tentu adat istiadat. Yang sebagiannya, kalau merujuk kepada Pak Profesor Tenas Effendi, masih ingat? Pak Tenas? Itu dia. Ini doang kamu Melayu di Riau dulu. Siapa nama?
Siapa kepanjangan Tenas? Tengku Nasaruddin. Masya Allah, siapa nyebut tadi? Apa nyebut bang? Aki bang. Nah, silakan bang. Tolong Ustaz. Tengku Nasaruddin. Lupus ya. Nah. Barakallahu fiik. Ini kalau habis kau tinggal guru leh. Nah, masyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu. Kadang adat istiadat itu asli. Lalu adat yang diadatkan adopsi. Ada adat teradatkan itu dipaksakan. Paham? Ada istiadat itu asli. Lalu ada adat yang diadatkan itu adopsi dari adat lain, budaya lain. Ada adat yang teradatkan itu dipaksakan. Buat contoh? Pakai contoh? Hah? Ada istiadat dalam satu kasus saja, bahwa tamu laki-laki dan tamu perempuan di rumah-rumah orang Melayu tidak campur baur. Sahih? Betul? Ini yang tuan dan nyoba. Kan ya? Tidak campur baur. Baik di acara resmi maupun non resmi. Ini aslinya. Ada istiadat ini Melayu. Lalu datang gempuran penjajahan sehingga lahirlah adat yang diadopsi. Sehingga ada istilah ya istri-istri pejabatnya. Orang barat kan dia bawa bini dia ke Monopai. Duduk kek laki ke Monopai kan ya. Kalau raja kita dulu enggak. Walaupun dia raja, walaupun dia ratu, tapi dia memang kalau sedang bertamu ratu dengan perempuan, kecuali ketika menyampaikan titah didampinginya. Ini jadi adat yang diadatkan. Subhanallah. Dalam pernikahan juga seperti itu. Dulu tamu perempuan di ruang tengah, tamu laki-laki di ruang depan. Karena adalah terlalu banyak, babulah balai depan rumah lah. Apa nama soh? Iya balai-balai. Hah? Tak dong sudong dah. Nanti sampai balik tu. Kan tak lupa. Buat tiga itu dari daun-daun apa? Daun kambiu. Hah? Bergaba-gaba. Banjau. Buat banjau depan rumah. Tetap jo ibu-ibu di dalam. Atau di ruang tengah. Berpisah dengan tamu laki-laki. Tapi karena semakin banyak orang, terpaksa saat kumpulnya lah gelincon lah sodonya. Kan iya? Ini adat yang teradatkan, bukan adat kita. Tapi dia uang sodo lah gelincon sodo, awak ikut gelincon. Aba tambah lah le uang tino balogu. Anu para buya di situ. Uang gadi berlaku di depan. Secara adat, boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Aib bagi seorang anak gadis menari di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi sudah jadi adat yang diadatkan, dipaksakan. Maka sekarang datang dakwah kita untuk mengembalikan ke yang asli. Sahih? Mengembalikan ke yang asli. Adat istiadat. Yang sungguh-sungguh yang benar. Lalu dianggap ini perkara baru. Itu yang dulu yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi ingin mengembalikan Ka'bah dulu menurut kebiasaan orang Arab. Ka'bah ada berhala? Enggak ada. Enggak dikenal di kalangan Arab itu ada berhala. Maksud saya yang orang Arab yang mengikuti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam.
Atau katakan orang Arab secara mutlak nggak tahu itu. Karena datuk orang Arab itu Nabi Ismail. Ayahnya Ismail Nabi Ibrahim. Tuan-tuan kan ingat sejarah, Nabi Ibrahim harus meninggalkan negerinya di selatan Irak, di Babilonia, sebuah imperium besar juga di masanya. Harus meninggalkan itu gara-gara memberantas, bukan karena berhala, gara-gara memberantas berhala. Anti berhala. Siapa yang buat pertama kali? Amir ibn Lu'ay al-Khuzai, seorang tokoh masyarakat masa itu. Seorang saudagar kontraktor tidak ada waktu itu ya. Saudagar besar yang perdagangannya sampai ke Syam, Romawi itu dulu menguasai Syam. Dan ketika dia dalam perjalanan dagangnya melihat gereja-gereja Romawi yang ada di negeri Syam. Nampak oleh dia di dalam tu ada patung. Makanya yang kayak dokek juga gereja dulu. Beko tak buat contoh orang gereja. Awaklah bangga lagi ini jadi penjago gereja. Bangga khutbah di gereja. Ada profesor doktor agama dan kodon khutbah di gereja lepodo di musaji ininya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dia diundang dan contoh kok komai. Hilang iman tak nambah iman dah. Kodoknya khutbah di gereja pada di musaji. Itu tanya yang orang Islam dia apa? Dan tahu pun. Berarti yang dikokohkannya agama Kristen bukan agama Islam. Tiba khutbah di apa? Doa isi anti Wahabi sono. Anti dengan orang-orang yang istiqamah. Sekuler isi, liberal isi. Tiba di gereja ancaknya uang umat yang pergi gereja itu. Subhanallah. Profesor Muslim. Tak nama Muslim lah. Sifatnya Muslim. Lebih sering khutbah di gereja. Kaum muslimin dirahmati Allah SWT. Sampai situ nih, Bang? Apa sampai situ kaji? Kan lupa bang, jen kodok-kodok masuk gereja. Beko tak buat contoh dibuat doang dalam gereja. Tu cek kopong kalau bang, jangan lupa. Kau contoh Google lihat salah sosial jalan lihat. Nah, Amir bin Lu'ay sampai pula dia nengok-nengok ke dalam ke gereja tu, nampak dia nyo patung. Inya ndak obeh tonyong lo kan ndak joleh. Inya ndak obeh tonyong kan ndak joleh. Hasilnya kabu. Apa kau dibuat patung sikon? Sebenarnya ikut patung Isa Al-Masih, ikut patung Bunda Maria untuk menambah kita dekat kepada Allah. Karena orang Kristen nyembah Allah enggak? Al-Kristen nyembah Allah enggak? Nyembah Allah. Orang Islam nyembah Allah, Yahudi nyembah Allah. Semua nyembah Allah karena asal agamanya sama. Agama Islam. Yahudi itu asal agamanya Islam. Nasrani agamanya Islam. Umat Nabi Hud Islam. Umat Nabi Lut Islam. Semuanya Islam. Maka Allah nak kata inna dina indallahil Islam. Cuman Yahudi merubah-rubahnya sehingga menjadi agama Yahudi. Nasrani merubah-rubahnya sehingga menjadi agama Nasrani. Nanti orang Islam merubah-rubah menjadi agama Nusantara. Nah, itu masalahnya. Ada arah ke situ. Ya. Kalau mereka tinggalkan Islamnya, selesai perkara. Ya kami agama Nusantara, tidak apa-apa. Ini masalahnya masih ada istilah Islamnya. Islam Nusantara. Kita tidak bisa Islam Arab katanya. Allah katakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Lalu mereka bilang Islam ini bawa Nabi Islam Arab. Sebenarnya Allah musta'an, ia disadari atau tidak kekufuran yang tersembunyi. Mereka tertipu oleh teori-teori yang dibawa dari Barat Orientalis. Karena tadilah kita tengok akhirnya terbaca dan terbuat. Nah, Amir bin Lu'ay yang pertama memasukkan apa? Masukkan patung ke Ka'bah. Lo mula cek sudah itu
Sudah itu 360 dalam Ka'bah. Satu mulainya. Akhirnya tidak ada yang mengingkari, seolah-olah itu dianggap legal dan formal. Sehingga jadilah orang Arab jadi penyembah berhala. Yang datuknya anti berhala. Nah, yang sekarang ini tradisi nyembah berhala itu adat istiadat kah atau adat yang diadatkan? Ada yang diadatkan. Datang baginda Nabi SAW dengan penuh cinta menyelamatkan mereka supaya jangan terhalang masuk surga. Tanda cintanya Nabi SAW kaum muslimin dihina, dicaci, dimaki, diprovokasi, dipersekusi, diintimidasi. La ilaha illallah. Segala cara digunakan untuk menghancurkan Nabi dan para pengikutnya. Betul? Dilakukan mereka. Tetapi ketika datang kepada Nabi SAW, datang ke Nabi SAW, malaikat untuk memberikan azab. In syi'ta utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau kau mau, hai Muhammad, aku tautkan kedua gunung di Mekah itu ke atas mereka. Kalau dua gunung Batawi, apa yang terjadi? Coba bayangkan, awak kini siko, tuh gunung itu, cek gunung itu tuh ditauin di siko. Apa yang tinggi? Hah? Tidak ada riwayat. Apalagi sinyal tidak ada sikur. Habis cerita. Itu tawaran. Kalau tuan-tuan dapat tawaran gitu, gimana? Ampai. Iya kita. Karena cinta kita masih kurang, belum teruji. Tapi Nabi SAW cintanya cinta yang menyelamatkan kepada umat ini dan berkekalan sampai akhirat. Beliau tidak tenang kecuali melihat kita semua masuk surga. Nah, yang seperti ini harus kita cintai dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Ini kita sekarang. Kenapa kita hijrah? Dulu cinta kita terpaut, tersangkut-sangkut di sana sini oleh berbagai fanatisme, kebangsaan, fanatisme, pemahaman, fanatisme, mazhab dan sebagainya. Sehingga ada jelas di depan kita Nabi SAW, maka kita masih ragu-ragu untuk memilih yang dipilihkan Rasulullah SAW. Na'asyir kiram. Nabi SAW ketika dia menang di Fathu Makkah, menang mutlak atas pemberian Allah SWT. Kenapa menang mutlak? Hampir tanpa perlawanan. Perang Islam itu perang yang meminimalisir tumpahnya darah. Coba lihat kaum muslim. Bahkan sampai hari ini kan kadang-kadang difitnah oleh orang sebagian yang tidak jujur dalam menyampaikan dakwah, banyak yang tidak jujur. Misalnya, sekarang yang mendakwakan sunnah kepada sunnah Nabi SAW. Tadi semalam saya bilang dikatakan kita kadang tekstualis, tidak ada masalah. Ya, mereka sebut dengan gelar-gelar yang membuat orang takut. Yaitu gelar Wahabi misalnya. Lalu dikatakan haus darah. Kalau berkuasa nanti begini-begini. Dibantainya kita. Kalau tuan-tuan jujur kaum muslimin. Jujur. Orang-orang Wahabi. Di mana tinggalnya? Di Arab Saudi. Iya. Betul. Tuan-tuan pernah ke Arab Saudi? Pernah ke Arab Saudi? Tuh, lewos itu atau takwi? Seriusnya? Lewo atau takwi? Lewo. Kalau tuan-tuan membuat proposal gini, odong ke Saudi cik, nelayan odong ke Amerika, mana nawo? Awak ke Saudi le kan? Jen kan ke Amerika le, so cik ke Mesir, so cik ke Arab Saudi, mana nawo? Kan iya? Iya enggak? Alhamdulillah. Itu di mananya tak kasih, mananya menakutkan, di mananya untuk haus darah. Iya bang ya?
Mana nawa? Ya memang terdaftar di PBB, negeri yang paling banyak menyumbang di dunia ini sampai hari ini adalah Arab Saudi. Amerika. Amerika lo minjam, mau minjamnya tapi buat pinjam 1.000 ya minta 2.000 mati dah. Kan ya? Dan sempurna minjam, kadang-kadang jen bayu lecu hanya Arab Saudi. Padahal tentu deh neknya ndak mosong awak di si kodok nyobi anti wahabi. Tentu deh. Ndak mau apa ya ke dubes kau nak jual ya. Tentu deh mereka. Saya tanya sendiri langsung ke dubes waktu itu di Bogor, dubes yang lalu bukan sekarang. Menurut Syekh, cendapo hubungan Indonesia dengan Arab Saudi. Dulu duduk lah petau gak. Iya, lu duduk lebih tau gak ikut pertanyaan serius ini. Sebab pertanyaanku pernah pula mau tanya ke dubes Indonesia untuk Arab Saudi. Dr. Salim Segaf Al-Jufri, yang juga guru saya dulu di Libya. Jawaban pertanyaan pertama saya ajukan ke beliau. Kata mereka, ini lihat kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau dibelah dada kami, ya, dicari file yang namanya file cinta. Pasti nama Indonesia di daftar pertama. Kami cintai. Cuman beliau sambil tersenyum agak sedikit kecut. Cuman sayang nampaknya cinta bertepuk sebelah tangan. Coba lihat. Kemarin Pak Menteri di sela-sela pertemuan negara ASEAN dan negara Teluk menyempatkan, bukan Pak Menteri, Pak Presiden kita rahimahullah meminta tambahan kuota haji. Indonesia itu tidak pernah kena tular. Dapat tahu. Siapa presiden kan dapatnya. Kok dia pun presiden kan dapat. Cuma tuan-tuan tak mau nyuruh dia dah. Nya dalam sabui asal apa namanya Pak Anies nak jadi je presiden bo. Pak Prabowo tak jelas-jelasi. Iya kan? Pak Ganjar nak ngebet juga kata orang Jawa. Anda kan maju lah. Tapi kalau lah nyora sodo, Prabowo ndak amu, Anies lah ndak takui, Pak Ganjar pun lah tak ndak amu deh, aku dah maju. Anak maju sah. Ndak masalah, dah dulu lah. Nah. Jadi cuman usuk jadi menteri jadinya. Kaum muslimin dan muslimat. Tapi dengan syarat ndak ada lagi yang mau. Itu baru saya mau. Anda jadi Ustaz, alhamdulillah kejadian sonang jadi utang dengan dia. Kaum muslimin. Dibelah dada kami, maka nama Indonesia yang pertama. Dia jadi apa? Terlamunya mutu-mutu jadi. Lah masa? Luleh. Nah, kita teruskan. Nah. Seketik lah, masih tu lontang bau. Masih tung lontang bau di apa dandang bau. Nah, luleh. Kau baik kau dia juga kalau masuk. Kaum muslimin. Cinta. Setiap orang yang semakin menerapkan sunnah dalam kehidupannya pasti akan semakin dekat dengan Nabi SAW. Bagaimana cinta Nabi? Ketika perang Fathu Makkah, menang Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau 8 tahun, leta konang dak uang dulu membawa mencari-cari kepala Nabi dihargai dengan 100 ekor onta hidup atau mati. Lupa Nabi? Lupa Nabi? Tidak. Tidak ada lupa Nabi SAW. Tidak lupa beliau. Tetapi ketika beliau berkuasa di Mekah, apa yang terjadi? Wah, nanti potong ianya kan? Kita ambil satu persatu. Tidak. Nabi lontarkan pertanyaan yang masyhur. Ma tazunnuna anni fa'ilun bikum? Menurut kalian, perkiraan kalian, apa yang akan saya lakukan kepada kalian semua? Nah, mereka kan tidak punya kuasa lagi kan? Ya? Baru balik.
yang sesungguhnya itu. Akhun karim, ibnu akhin karim, saudara yang mulia, saudara pemurah, dan anak saudara yang mulia. Subhanallah. Kalau awak mungkin macam main kini buatan tudang ni kan. Kan kini buatan tudang. Kan ya? Tak ada guna lang nanya. Penyesalan tak ada guna lagi. Tapi Nabi SAW, izhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian, kalian bebas semuanya tanpa syarat. Ile nawat di dunia macam itu. Nawat di dunia macam itu. Nah. Inilah ahlu. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, siapapun yang mengaku mengikut Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, mesti punya semangat ini. Dulu ketika nak kena dua selantiang batu aja dia. Tu bola aja mau jalan misalkan. Iya, dua nak kena selantiang batu. Setelah kita masuk darul hijrah, hilang itu semua. Tekanan aja. Tak kau no suara lurah. Nah, dan nak atur lah. Waktu kalian nak kena dan lapar itu. Iya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu yang terjadi. Setelah mereka hijrah mengikut Nabi SAW, nampak pembunuh ayahnya di masa jahiliyah itu sudah hilang dari rekamannya. Nampak yang dulu merampas kabilahnya di masa jahiliyah itu sudah hilang semuanya. Kenapa? Karena hijrah itu berbangun di atas cinta. Makanya karena tadi sudah dikatakan sudah kadang dipitnah, maka saya perlu jelaskan dengan data. Karena banyak saudara-saudara kita dari kaum mutakallimin, Asy'ariyah, ya dengan tidak malu-malu mengatakan ya kita sebenarnya tidak ada yang Wahabi itu, tidak ada. Ini gelar yang dilekat oleh orang Syiah atau penjajah Inggris dulu di India. Lalu ditelan mentah-mentah oleh yang tidak sepakat dan sepaham. Katanya kita orang-orang yang kalau berkuasa kejam. Kalau nanti pegang Polres, nanti kita ditangkapinnya. Pegang Polda, di Bupati dan sebagainya. Auzubillah, summa auzubillah. Lihat ikhwan. Saya hanya buat perbandingan yang masyhur dalam kitab. Bisa dirujuk dengan mudah dalam kitab-kitab Tarikhul Islam Liz-Zahabi atau dalam Syiar Alamun Az-Zahabi dan Al-Muqrizi dalam Al-Khuttah dan sebagainya, bisa dirujuk dengan mudah. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan. Pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dakwahnya tidak seperti yang difitnahkan. Orang mengatakan beliau tidak menghormati imam mazhab. Kita sudah baca usul Salasah. Beliau menukil dari Imam Malik, menjadikannya hujjah perkataan Imam Malik. Menukil dari Imam Abu Hanifah, menghormati dan menta'zim Abu Hanifah. Banyak menukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apalagi Imam Ahmad rahimahullah. Imam mazhab itu siapa? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Itu di mana letaknya bahwa beliau tidak menghormati mazhab. Yang kedua, orang-orang Wahabi tidak mengharamkan mazhab. Cece kumpulan buku-buku mazhab di Indonesia, Selawe, mana enggak banyak pada buku mazhab di Arab Saudi. Hah? Saya tunjukkan di mana mazhab yang lengkap mazhab Syafi'i di Indonesia. Pernah ke Pustaka Nasional? Tidak pernah ada. Dan lain. Nah, pesantren-pesantren kita. Ya, ada nyabu dulu Buya Hamka dulu ketika belajar Mokah skenek bukunya. Setelah pulang ke Indonesia banyak buku. Nih, kok tidak pernah kalau di kampung? Tidak pernah kalau di kampung. Kami dosen-dosennya pustaka pribadinya umat tipe sampai atui penuh dek buku. Jadi apa? Awak pustaka fakultas tipe 36 tak penuh dek buku na. Tu mana banyak buku na. Weh.
tipe sampai atunya. Umah tipe sampai atu. Umah sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Apa dia buku ru? Pustaka pribadi. Ini fakultas agama. Tipe 36 pustakanya ndak penuh deh buku. Tu mana lo banyak Bu Hamka di Moka kenek buku. Sampai Indonesia banyak buku. Kaum muslimin. Ini juga kadang-kadang orang ndak pandai, ndak pernah keluar kampung. Samun tadi sabuirnya. Awak lah belajar di Arab mulai tahun, inyo di pondok aja nya pandai linyo bahasa Arab podo awak. Kalau orang ngomong kan pandai bahasa Arab. Tapi terkadang dan kisah dulu di Madinah ada orang Bengali, tahu Bengali? Orang Bangladesh. 2 bulan bawa ke Arab. Itu di Bocobong bahasa Arab yang dipelajari di kampung tu situ deh. Itu ndak ngerti nak Arab dulu dah. Paham ya? Bahasa Arab tapi bahasa Arab Bangladesh. Coba ke orang deh. Ndak paham baju itu kan? Anta Arabi. Baba mama Arabi. Taklim Arabi. Mafi maklum Arabi. Bapak cara Arab dosa Bima. Anta maulud Arabi. Baba mama Arabi. Pita'uyat taklim Arabi. Madrasah Arabi. Mafi maklum Arabi. Puan yang Arab dia dosa. Nah. Bapa corong ndak tentu yang bahasa Arab dah. Uang lahir di Arab. Ayah jamaah Arab. Sekolah Arab. Ndak pandai bahasa Arab. Dan 2 bulan anak Isnin syahar alatul maklum Arabi. Dan 2 bulan bosiko pandai bahasa Arab. Tambah bingung lah bajir. Ancan itu tuh. Anak pondok ndak kalu-kalu sudah itu hebat lo bahasa Arab. Podo uang nan labe interaksi langsung dengan orang Arab. Tapi begitulah. Nah, kalau bahasa kampung dulu kata bawah temburung. Kecian dunia udah sampai. Nah, walhasil kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Penghormatan ke mazhab itu jelas sekali. Karena orang ahlus sunnah itu tidak perlu diajarkan. Mesti menghormati para ulama. Tidak mungkin agama ini sampai kepada kita kecuali para ulama. Bahkan mencintai ulama. Kadang-kadang lebih daripada mencintai orang tua kita sendiri. Karena al-ulama warathatul anbiya. Cinta. Kemudian difitnah lagi bahwa mereka haus darah. Mari kita buktikan. Orang yang menghidupkan sunnah tidak mungkin haus darah. Itu yang pertama, kaedahnya. Dan yang haus darah itu yang meninggalkan sunnah. Baik. Orang Syiah Rafidhah yang suka membalikkan fakta itu. Mereka yang berbuat, orang yang dituduh. Inya makan cuboda, baju uang dengan esen kota. Iya, nya cuboda cilok loh. Ya cuboda cilok. Sudah makan deh ya, esen ke coba apa deh ke rompiawa. Sudah itu yang buang punya deh. Coba adong kehilangan cubodanya. Hah? Lainnya. Siapa mambiaknya? Aja preso rompinya. Preso rompi deh lah kone deh. Di ke soku lo buat ada doang. Kecil simpan dalam soku. Itu dia orang Syiah. Ketika mereka pernah menguasai Makkah wal Madinah, Makkah wal Madinah hanya dalam tempo berapa dalam tempo 15 tahun itu orang tak bisa haji selama itu. Tak bisa pergi haji. Kecuali orang Syiah. Mereka membantai jemaah haji di Masjidil Haram. Ya. Tahun 817 atau lainnya. Nah, kemudian Murji'ah kita sudah tahu, Syiah sudah tahu. Nah, Al-Asy'ariyah yang selalu berkor-kor bahwa Wahabi itu adalah orang-orang yang kejam. Tidak mungkin dengan sunnah kita berlaku kejam. Tadi Nabi kita mengajarkan. Dilempari orang Taif, datang malaikat.
untuk menautkan gunung di Mekah. Jangan. Saya berharap Allah keluarkan dari sulbi mereka anak-anak yang beribadah hanya kepada Allah. Fathu Makkah, mereka dibebaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Salahuddin Al-Ayyubi, Baitul Maqdis yang sekarang tertawan oleh agresor Yahudi, semoga Allah hancurkan mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, 40 tahun setelahnya Salahuddin menguasai Baitul Maqdis yang dulu ketika dikuasai kaum Salim, 800.000 jiwa tewas dalam kota. Warga sipil. Ini kode ya? Hah? Baik. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Apa yang dilakukan oleh Nabi oleh Salahuddin? Beliau memerintahkan kepada seluruh pasukan, jangan sampai ada darah yang tumpah. Orang-orang Masehi, orang Kristen yang kalah dalam perang salib itu diberikan pilihan oleh Salahuddin supaya memilih antara tetap tinggal di bawah pemerintahan Islam atau kembali ke negerinya dengan selamat. Sebagian besar mereka memilih tinggal dalam pemerintahan Islam. Sebenarnya bertetangga dengan orang Islam itu menyejukkan, mendamaikan. Orang-orang Yahudi sudah lama bertentangan, orang Nasrani sudah lama bertetangga dengan orang Islam di Palestina. Mereka aman ketika orang Islam di situ yang berkuasa. Baru setelah 1948 masuk orang Zionis yang memang disuruh menjajah oleh Inggris. Inggris punya utang sama orang Yahudi. Dalam perjanjian Balfour, akhirnya mereka menyerahkan sebagian daerah jajahannya, yaitu berupa Palestina. Itu yang diserahkan oleh Inggris sana, disupport oleh mereka, tentara sekutu. Akhirnya mereka lambat pasti mereka bisa membeli tanah-tanah dari bangsa Yahudi, dari bangsa Palestina. Sayangnya orang Islam kalau sudah lapar sedikit, iman lemah, jual tanah. Tidak nanya lagi siapa yang beli. Kadang orang Islam dijualnya 50 juta sehektar. Pas orang Cina beli 35 juta, dijualnya sehektar. Apa sebab? Orang Islam lama bawayurenya. Orang Cina alun minta pitilah wayurenya. Sudah itu punya 90% tanah dikuasai dari uang itu. Kan iya Pak? Nyawa anda baju itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat, itu yang terjadi di Palestina. Tapi tidak ada masalah. Nabi dulu tanah dikuasai oleh kaum musyrikin semuanya. Bukan sekian persen, semuanya. Yang berkuasa di dunia itu adalah orang-orang kafir dan musyrikin semuanya. Mekah, Madinah, Syam, Persia, Yaman, semua adalah orang kafir. Tapi Nabi tak putus asa. Tak putus asa. Lalu Nabi langsung angkat senjata? Juga tidak. Senjata baru diangkat kalau kita sudah kuat ngangkat. Kalau tidak kuat jangan coba-coba ngangkat. Awak nak pandai main pedang, sok-sok main pedang lah, taliu dia ditabir lah. Iya. Nabi, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang jelas, cinta ahlus sunnah itu lebih berat daripada cinta yang selain mereka. Nah, mari kita bandingkan. Ini kan karena yang fitnah kaum Asy'ariyah al-mutakallimin. Kalau Wahabi itu berkuasa, haus dah. Perangnya suka memerangi orang yang tak sepaham dengannya. Pertama saya sudah katakan fitnah tadi. Syekh mengatakan dengan jelas dalam Ad-Durra As-Saniyah, kami tak pernah memulai berperang. Tak pernah memulai berperang. Tetapi kalau kami diperangi, tentu kami melawan. Sehingga dalam waktu 40 tahun perjuangannya sampai berdiri kerajaan Arab Saudi,
yang sampai 3 periode pula, naik turun. Dari 40 tahun perjuangan itu, mereka melakoni 60 peperangan, yang sebagian besarnya karena diserang. Tentuan dalam 60 peperangan, yang gugur dari kedua pihak hanya lebih kurang 4.500 orang. Ini peperangan kejam atau peperangan Bang? Wih, 60 kali berperang hanya gugur 4.000. Ini tujuan peperangan membunuh atau hanya sekedar bertahan? Coba bayangkan. Itu bukan zaman dulu, Bang. Zaman sekarang nih kan 2 abad yang lalu mulainya. Tahun abad ke-12 Hijriah. Abad ke-12 Hijriah. Pasukan ramai apa sedikit? Ramai. Hanya tewas 4.000. Bandingkan dengan perang yang dilakukan oleh pemimpin mazhab Asy'ari, Ibnu Tumar Al-Maghribi. Beliau berkuasa hanya dalam 7 tahun, dalam 9 tahun melakukan perang sebanyak 7 kali. Tahu tak berapa korbannya? Itu di abad-abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Tidak sebanyak sekarang orang berperang. Maksudnya jumlah pasukannya, personilnya. Tahu tak berapa yang korban? Yang dibunuhnya? Tahu? Bilanglah kalau tidak tahu, saya kasih tahu. Nah, korbannya hanya 200.000 orang. Dalam 7 peperangan korbannya 200.000 orang. Mana yang kejam? Mana yang kejam? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka berhentilah menebar fitnah. Sebenarnya saya tidak mengeluarkan ini kaum muslimin. Lama ditahan-tahan ini tidak dikeluarkan. Tapi karena difitnah, maka harus dijawab dengan data. Dijawab dengan ilmu. Kalau orang bilang dalil kita dhaif, kita buktikan datanya. Ini sahih. Kan orang kadang ketika menyebutkan akidah Imam Syafi'i sama dengan akidah Asy'ari, lalu kita buktikan, oh dalilnya sanadnya dhaif. Karena satu sanad yang dibahasnya, kita buktikan ini sanad-sanad yang lain yang sabit dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kembali ke pidato Nabi alaihi salatu wassalam ketika hijrah ke Madinah. Ini nampaknya bersambung lagi nampaknya, Bang. Nampaknya bersambung lagi. Ya Allah ya Rabbi. Sana musibahnya saya selalu ibarat film, seniasnya berputar-putar. Yang tidak serius mengikuti pusing. Tapi endingnya nanti di akhir. Tentuan capek. Tidak capek kita main game dulu. Ustaz, game dulu atau langsung? Lanjut, tayo. Kalau game nanti lambat serapannya. Nah, pidato kenegaraan Nabi ketika sampai di Darul Hijrah. Ini pertama. Padat, singkat, ringkas, luas. Tidak seperti saya, panjang, payah dibinji. Ayyuhan nas, afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Pendek ya. Coba ulang, saya hafal. Ayyuhan nas, afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Wahai manusia,
kaum muslimin tentunya ya. Tebarkan salam. Kemudian sambung silaturahim. Kemudian suka memberi makan. Dan solatlah di waktu malam di saat orang sedang tidur. Subhanallah. Ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Dan puncak dari semuanya adalah kalimat cinta. Apa hasilnya? Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian sudah menebar salam, menyambung silaturahim, suka memberi makan, dan salat di waktu malam, insya Allah masuk surga dengan selamat. Allah. Ini pidato cinta menurut para pujangga. Pidato politik menurut ahli politik. Pidato sosial menurut sosiolog. Pidato psikologis menurut ahli psikologi. Pidato kenegaraan menurut negarawan. Subhanallah, pidato yang tinggi balaghah menurut ahli balaghah. Semua yang mengatakan. Intinya pidato ini luar biasa. Karena isinya semuanya adalah cinta. Afsus salam. Tebarkan salam. Tahu-tahu tak tuan-tuan, salam itu membuat kita cinta. Atau salam lahir dari cinta. Semakin cinta kita kepada umat ini, semakin sering kita menebar salam. Coba kalau awak jojok ke uang tu. Mau ambil salam? Kaya enggak? Mau ambil salam? Enggak. Makanya ketika syaitan lari dari Umar, apa sebabnya jojok dengan Umar? Apa sebab? Karena Umar itu cintanya kepada umat sangat berat. Makanya kalau kata Nabi, "Lau salaka Umaru syi'ban wa salaka syaitanu syi'ban ghaira syi'bi." Kalau Umar lewat di satu jalan, pasti syaitan pindah ke jalan yang lain. Orang yang benci tak akan menyebar salam. Nampak tanggungjawab melak. Kena ya? Kena ya? Cuba tengok, uang non dak wak suku kat hijau. Nampaknya melak. Tapi kalau kita, walaupun dia benci orang, tapi tetap menebar cinta, tak akan melak dah. Dah lah cuba pak. Jauh nampak dia lain dan kau jauh. Dan kau jauh. Kalau tua pada dan cium tangan. Kan boleh cium tangan je bang? Kan mondok dah boleh lah. Ya, tua pada dan kalau Arab dan cium bukan yang. Alah. Tak apa lah ini lah. Ya, awak tak menyimpan dendam, tak menyimpan benci. Ya lah. Walaupun dia menyakiti kita, tak ada masalah. Ya, awak lah kodok kena sakitinya. La ta'atal. La apa? La qabal. Tak apa-apa. La ta'atal. Karena memang Nabi mengajarkan seperti itu kaum muslimin. Ditarik kerah bajunya sampai lehernya apa? Orang minta maksa ke dia. Dia penguasa. Dibalas dengan tanda tangan kabulkan permintaannya. Coba kayak Pak Bupati. Jenis tegang kodasi. Lebih betul sekali. Tu baik Pak proposalnya. Nah, diampen proposal kaman wadah. Kan ya? Nabi yang ajarkan. Nabi dihunuskan pedang kepadanya. Man yamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang bisa membelamu? Tiba-tiba dia bilang Allah. Gemetar dia jatuh pedang. Lalu sekarang Nabi. Hah? Nabi tak membalas buruk niat orang itu dengan buruk lakunya. Ma'asyul kiram. Karena kita cinta. Dan itu yang saya lihat dari syekh-syekh yang tuan-tuan sebagian itu sebut Syekh Wahabi itu. Syekh bin Baz rahimahullah. Azab kena fitnah oleh orang yang tak kenal dengannya. Ada ulama Mesir ngajar di Jamiah Islamiyah di Madinah.
terjadi pertengkaran antara dia dengan mahasiswa orang Saudi. Mahasiswa Syekh memfitnah dakwah Syekh Muhammad bin Wahab, tentu marah dia, apalagi di negerinya. Terjadi cekcok, diselesaikan oleh dekan, tidak selesai, akhirnya dibawa ke kasusnya ke rektor. Rektornya Syekh bin Baz. Dapat surat undangan dari Syekh, orang Mesir itu yang karena sudah terbiasa berburuk sangka, tentu dia lebih buruk sangka lagi dan ketika berkasus. Lah, tamat riwayatnya. Tamat riwayat, dia bungkus, dia kemas-kemas barangnya, jangan-jangan nanti deportasi. Dia siapkan barangnya. Subhanallah. Ketika datang ke kantor Syekh bin Baz itu istimewanya sekali dengar suara kita, insya Allah tak lupa sampai mati. Ya, cuman tidak sampai nongon suaranya sekali bosunya, tidak sampai dah. Ya kan? Nah, jadi karena ramai. Jadi kaum muslimin, mendengar suara Syekh Mesir tadi, padahal sedang masalah besar nih kan, sedang berkasus. Ya kalau kita mungkin diberhentikan aja langsung, ini bikin pengacau ini. Tapi Syekh tidak. Ahlan wa sahlan ya Syekh Fulan, disebutkan kelebihannya. Fadilatul Syekh Fulan. Dari duduk di sini Syekh langsung berdiri menyongsongnya. Padahal dia buta. Lalu kalau orang sedang berkasus, awak direktur, duduknya di mana? Tentu tinggi dari yang lain kan. Dudukkan dia duduk di kursi pesakitan kan. Enggak. Syekh langsung pindah duduk ke sofa, duduk di samping Syekh. Kira-kira dapat perlakuan seperti itu gimana? Tentu bisa apa enggak? Kayak bini enggak bisa buat gitu. Kayak bini enggak tahu buat gitu. Tengah wangi kayak bini ya. Coba duduk ke awak bahasa. Ini kan si kau duduk kan ini. Enggak. Ini akhlak ahli sunnah yang sering difitnah itu. Habis itu seolah-olah tidak ada masalah. Bicara tentang dakwah, bicara tentang ilmu, bicara tentang fatwa, bicara tentang umat Islam. Yang membuat orang ini nyaman. Tidak ada menyinggung masalah dengan mahasiswa itu sama sekali. Tidak ada masalah fitnah Wahabi itu tidak ada dibahas oleh saya sama sekali. Dakwah. Hampir kata yang menceritakan ke saya, ini dekannya sekali. Dekan yang dulu di Fakultas Al-Quran, Syekh Abdul Aziz Qari. Siapa yang mau konfirmasi dan klarifikasi silakan. Rumahnya di Pesolia di belakang kampus, cuma beliau sudah meninggal. Ayo mana tahu nak komplit. Iya. Ya saya ketika berkunjung di rumahnya di sore hari Selasa tanggal saya lupa, itu yang beliau ceritakan tentang Syekh bin Baz rahimahullah. 2 jam lebih kami bercerita, tidak ada sedikit pun menyinggung masalah itu. Coba lihat bagaimana Syekh menerapi. Ya. Makanya saya bilang ke kawan-kawan, kita harus selalu punya akhlak taghadhi sebagai pimpinan khususnya. Ya, jangan mencongkel-congkel kesalahan anak buah. Kalau bisa kesalahan yang kita tahu seolah-olah enggak tahu, walaupun tak lupa di sini. Enggak lupa di sini. Tapi di depannya seolah-olah kita tidak tahu. Apalagi kalau kita masih membutuhkannya. Karena Imam Ahmad mengatakan wajadtu tis'ata asyari al-adab bitaghadhi. Saya temukan 9 dari 10 adab itu adalah taghadhi. Seolah-olah tidak tahu kesalahan yang dibuat oleh orang yang dibawa kita. Kan tak alam buat salah leh, uang lah berencana buat salah nya. Sabit ni awak dalam rencananya. La haula wala quwata illa billah. Antun yang dunianya. Antun yang gaib dah. Alun banyak lah disuruh awak banyak dah. Kalau oleh tak tekan yang sudah itu ya tiada. Tak buat. Dah, Syekh bin Baz melupakan itu. Karena tidak disinggung-singgung masalah, dekan ini ada mulai gelisah. Orang ramai menunggu di luar kan. Tamu Syekh banyak. Akhirnya Syekh, apa Syekh? Itu wah antum indakum asyghal, pekerjaan rektor kan banyak harus diurusnya. Tidak urus ini aja. Boleh kami minta diri. Tidak pula disebutkannya. Apa bocor kasus kami? Tidak itu dibilang oleh dekan ini. Boleh tak kami minta izin? Oh ya, tafadhal, maaf ya muskilah. Dia antau dek Syekh bin Baz uang non salah tadi ke motor. Padahal butuh. Dia antau deh.
Akan masuk motor, kusuk punggung. Nah, Syekh, isbir. Tolong sabar Syekh ya. Maklumlah yang namanya anak muda tuh semangatnya berapi-api. Seolah-olah Syekh tidak salah. Nampak Syekh? Kalau obek tu kalau ada no mani lah jangan baik jo baik. Kan ndak bapilih na baliang. Asai lah duanya tu jen sakit duanya. Non mani. Makanya obek orang tua sawi obek yang paling banyak tu kan nasi kan. Makanya dimasukin ini adalah mak-mak pandai. Dah mau yang ianya ni apa supermi. Dapat supermi buat badan tu. Sudah itu Naspro campur je soda water. Tekan amal Abang tak boleh itu dia. Oh, boleh hanya setiap. Dapat supermi kadang terpaksa lagi contoh-contoh damam nak boleh dapat. Jadi kalau dapat ubek yang menyenangkan, apa ubek yang menyusahkan. Ini yang selalu harus kita lakukan sedapat mungkin. Itu yang harus kita lakukan. Tapi enggak, kadang-kadang contoh tadi dia, lu nak banyak lantu ni awak ada. Bangkit tu jenang donyanya. Indak dosanya. Indak. Dabeknya nya. Apa nak habis? La haula wala quwwata. Akhirnya apa yang terjadi? Baru ditutup pintu mobil tu, langsung Syekh tu bilang, "Bok kau ibu ku Wahabi tu sodonya, alun pulo dibaca lupa denya ulama godang tu tapi alun pulo ni baca." Cukup dengan berita-berita mikrofon yang masuk ke dalam telinganya. Dan ini yang rata-rata yang buat fitnah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagaimana orang yang mengklaim mengikuti sunnah dan betul melaksanakannya seperti apa adanya, lalu kejam? Sama kita menuduh Nabi SAW orang yang kejam. Kan tak solat ikut seperti solatnya. Keyakinan ikut seperti yang diyakininya. Tampilan berusaha tampil seperti tampilannya. Senyum seperti senyumnya. Berinfak seperti berinfaknya. Masa kita akan menjadi orang kejam? Justru yang terjadi adalah meramaikan rumah Allah. Membersihkan rumah Allah, menyantuni hamba-hamba Allah. Cuman memang masalahnya seperti orang Quraisy dulu, adat yang diadatkan itu, yang tidak asli itu memang harus kita tinggalkan. Sebab tidak ada dalam agama. Itu saja. Itu pun karena cinta. Sebab, mohon maaf nih kaum muslimin, saya melihat orang sholat di samping saya. Ketika sholat terbuka auratnya. Kalau tonton apa yang tonton lakukan? Lope dan nasuk noko gitu. Kalau itu bahasa kita, ya berarti kita tidak ada sedikit pun cinta kepadanya. Sahih? Tapi kalau kita masih tersimpan cinta, saudara saya ini kalau begini sholatnya selamanya neraka baginya. Jangankan solat terbuka aurat, Nabi melihat orang berwudu sebesar ini tak terbasuh di kakinya. Nabi ingatkan, wailul lil aqabi minan nar. Ya. Wailul lil aqabi minan nar. Masuk neraka orang yang tidak terbasuh sempurna kakinya. Awak sobek noko ya lah sobongi-bongi, jadi sobek noko lah salah sekali sobek bongi. Nabi yang mengajarkan itu sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ditunjuk orangnya, tidak basuh tidak, tapi disebut secara umum. Itu kenapa terjadi? Karena mereka tergesa-gesa. Solat sudah terlambat, takut tidak masuk dapat waktu. Tapi Nabi ingatkan, solat yang seperti ini tidak diterima. Karena Nabi mencintai kita. Maka cinta ini membuat kita sama-sama masuk surga. Diingatkan. Nah ketika kita ingatkan, jadi buat juga acara tulis cu. Apa sebab? Nabi 23 tahun tak buat dia dah. Ya kan? Sahabat hidup setelah Nabi sampai 1 tahun. Tak jua nawo dibuat dia dah. Tabi'in hiduplah sudah itu 1 tahun tak jua dibuat dia dah. Imam-imam yang ompek tak jua dibuat dia dah. Tapi ancaknya nak ngayong. Iya, nak dulu lebih berhak mai pahalanya cu. Iya kan nyoba ancak tu kan Arab pahala.
Buya dong berpahala. Kan tak? Siapa yang berpahala? Allah. Siapa yang tentu mana yang berpahala, mana yang tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sampaikan. Kalau tidak ketujuh, ya alun yakin, teruskan. Kan tak pernah awak buang sinapang dah. Kan tak pernah dah. Sang perpelajui tak apa dah. Hanya menyampaikan karena cinta. Karena di akhirat nanti wujuhun yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wajah-wajah hari itu tertunduk lesu. Ya terkadang tuan-tuannya babua sawit dunia kasan masyak soda. Asal apa pikiran? Hah? Indak ya luyo dah. Ya luyo kungan deh, loyo badan deh. Iya. Adi tabang lo sawit tanam lo gota. Pas lama, pas pangan motong, ndak lo laku gota. Badan ndak di situ aja sumber rezeki. Bayangkan kalau itu terjadi di akhirat. Amal uang, iko, ndak ada nomenklaturnya. Ada nomenklaturnya. Ndak ada mata anggaran pahala untuk itu dah. Apa dia ndak? SK ndak kalu dah. Kan SK ndak? Kalau ndak pakai SK, ada gaji. Dalam keadaan kau buliah. Iya, dalam keadaan buliah ndak BSK, ndak dapat honor. Awak je sadianya. Awak je sadia tapi ndak buliah. Contoh itu yang beramal tu. Awak ndak dapat pahala. Awak. Tapi dia terlampau awak akhirnya dah tahu. Oleh sebab itu maka kita ingatkan karena cinta. Resikonya memang seperti yang terjadi pada baginda Nabi alaihi salatu wassalam sampai hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu tebarkan selalu salam. Karena salam itu menambah cinta. Cinta itu menambah iman. Iman itu membawa ke surga. Nabi yang bilang, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian takkan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tak dianggap beriman sampai saling mencintai. Afala adullukum ala amalin iza amiltumuhu tahabbtum. Mau tak kalian saya tunjukkan amalan yang bila kalian kerjakan kalian saling mencintai? Jawabannya apa? Afsus salama bainakum. Tebar salam. Jadi ada hubungan kausalitas antara cinta dengan salam atau salam dengan cinta. Kalau tuan-tuan masih cinta, pasti salam ditebarkan. Kalau tuan-tuan masih mengucapkan salam, tanda cinta masih tersisa. Kita cukupkan. Lah do baun. Nah, jadi pidato ini luar biasa. Ada 3 kan di jalan situ. Iya, ada 3 lah rila selanjutnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat mohon maaf. Tapi dah ibarat nyanyi lah gotu kan? Alah, ngono dulu lah. Nah, tinggal ngono atau tidak lagi. Ya, istilahnya kompin pawit dobiak dah do. Bahwasanya dakwah sunnah itu, hijrah itu membangun cinta. Makanya lahirlah masyarakat yang dipuji langsung oleh Allah. Karena pidato Nabi tadi. Jelas? Pidato Nabi tadi maknanya langsung dipuji hasilnya oleh Allah. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Lanjutkan. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ حَاجَةً فِي صُدُورِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Nah, ini hasilnya. Orang-orang yang lebih dahulu menempati ad-dar, menempati darul hijrah. Wal iman, darul iman. Madinah itu disebut dengan darul iman. Maka sungguh merugi orang yang curiga dengan Madinah. Madinah itu tempat iman. Allah yang sebut, Nabi yang gelarkan sebagai ma'rizul iman. Ini sayang ada pula hati-hati tamat Madinahnya. Subhanallah. Tidak dia baca ayat doh. Hah? Tidak pandai bahasa kaum muslimin. Madinah itu subhanallah. Disebut Allah darul iman. Disebut Nabi ma'rizul iman. Bahkan sampai Dajjal pun tidak bisa mempengaruhinya. Tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, tiba-tiba kita hari ini memfitnah tamat Madinah. Kaum muslimin. Hanya sabui munafik ada di Madinah ustaznya. Jadi juga munafik tiap tiba munafik itu apa cirinya? Apa cirinya? Disuruh beriman seperti sahabat. Kecian sahabat bongak-bongak dia. Nah, awak lewat pun nak nyebut sahabat bongak? Tidak. Pun awak tidak mau ikut sahabat? Tidak. Justru yang kita cari bagaimana sahabat mengerjakan. Sah? Alhamdulillah. Sahabat selalu solat masjid. Wa usahakan selalu solat di masjid. Itu apa tidak musajid sih kau? Musafirnya. Nah, musafir sunnah solatnya di mana kita berada. Baiklah. Jadi tidak mesti wajib musajid, tidak. Bahkan dalam hadis sebutkan solat di padang sahara bagi musafir lebih afdal daripada solat di masjid. Ya, lebih afdal daripada solat di masjid. Tapi jangan diperdebatkan dah. Yang debatkan mereka ndaklah mesti kamu musajid sudah itu dah. Nya kadang dapatlah bau kodong-kodong nya. Itu bantah tak kira itu kan. Ndak. Bukan berarti ndak boleh solat di masjid, tapi jangan dipaksakan solat di masjid. Kalau tidak ada masjid, alhamdulillah. Makanya saya katakan ada hadis yang menyebutkan bahwa solat yang musafir itu di mana mereka berada. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Barangkali sampai di sini ajalah dulu. Ya, nanti kita sambung di rihlah selanjutnya. Tapi intinya sama-sama masuk surga dengan cinta. Baru cinta sesama ini. Cinta kepada Allah lagi. Yang ada terkandung dalam hadis-hadis Nabi, dalam hadis atau pidato Nabi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Terima kasih atas kepercayaan yang diberi. Mudah-mudahan semua kita menjadi penyebab orang-orang dapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.